Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bertemu kembali masih dalam pembahasan kita dari kitab Al-Fawaid. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keindahan. Lalu Imam Ibn Qayyim bercerita tentang dengan indah kita bisa mengenal Allah. Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Allah ciptakan alam yang indah. Maka mengenal Allah itu ada dengan cara mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya, dan mengenal zatnya. Itu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah ini penting. Hari ini kita akan membahas perbedaan Ahlu Tauhid mengenal Allah dengan kebanyakan orang atau musyrikin mengenal Allah. Maka berkata Imam Ibn Qayyim, mengenal Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama, ma'rifatu iqrar. Ma'rifat yang mengenal Allah dengan cara pengakuan. Mengaku Allah itu ada. Ditanya, kamu percaya ada Allah? Saya dengan Tuhan percaya. Bahkan dia benci, nggak suka kepada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau dia sudah mengakui adanya Tuhan, ini pun secara bahasa dikatakan ma'rifat, dia tahu adanya Tuhan. Disinilah ishtiraku fihan nas. Makrifat yang sekelas ini atau makrifat yang seperti ini banyak manusia yang mengakuinya. Bahkan kalau kita mau berlebih lagi, pengakuan kalau Tuhan itu ada, itu hanya bukan pengakuan manusia. Pengakuan tentang Tuhan itu ada, Iblis pun mengakui Tuhan itu ada. Ketika Iblis memanggil nama Allah, Rabbi bima aghwaytani. Ketika kau sesatkan aku, Rabbi, dia panggil Allah dengan apa? Rabbi. Berarti dia tahu ada Tuhan. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda lima khalaq, alla tasjuda id amartu. Apa yang menahanmu ketika kau sujud ketika kau perintahkan? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan manusia dari tanah. Ma'rifat dalam fase ini bukan hanya manusia, iblis pun masuk dalam fase ini. Ini ma'rifat juga kalau secara bahasa. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim, al-birru wal fajir muti'ul ma'asih. Orang baik, orang jahat, orang taat, pelaku maksiat, pembangkang tahu bahwasannya ada Tuhan. Berarti orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, dia sama iblis kira-kira tinggian mana, Pak? Iblis bukan sombong kepada Allah dan mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak. Iblis itu sombong, gak mau ikut perintah Allah untuk sujud dan dia
untuk menunjukkan dia sujud kepada Adam, dia nggak mau. Sombongnya cuma kepada Adam, bukan sombongnya kepada Allah. Ketika kepada Allah dia katakan, Rabbi, kau Tuhanku. Wa bi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah. Dia tetap memuliakan Allah, tapi setelah itu dia berkatakan, dia sumpah dengan sumpahnya, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Iblis tahu ada Tuhan, tapi dia enggak mendorong pengetahuannya itu beribadah kepada Allah. Pengetahuan yang seperti ini pengetahuan yang hampir semua makhluk mengetahui. Orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Allah sebutkan di Quran beberapa ayat. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanya pada mereka, orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Allah jawab, Allah katakan, la yaqulannallah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa ini? Orang musyrikin. Ma'rifat gak dia adanya Tuhan? Ma'rifat. Ini ma'rifat yang tingkat pertama, maka itu ma'rifatnya musyrikin. Jadi jangan merasa orang sudah mengaku adanya Tuhan, Allah itu satu, lalu dia katakan saya akan masuk surga Ustaz. Kenapa? Saya sudah mengakui keberadaan Tuhan. Lah. Kau mengakui tapi kau tidak mematuhi. Stepmu hampir mirip seperti stepnya iblis. Iblis mengakui tapi tidak mematuhi. Iblis tahu tapi membangkang. Bahkan iblis betul-betul tahu, tapi dia nggak mau ibadah kepada Allah dan mematuhi perintah Allah. Wathani, ini yang kedua. Ma'rifatu tujibul haya'u min. Nah, ini dia. Orang yang mengenal Allah, yang mengantarkan dia, mengharuskan dia malu terhadap Allah. Wa mahabbatulah. Dia kenal Allah karena yang mengantarkan dia mencintai Allah. Wa ta'alluqu qalbi bih, yang akhirnya dia menggantungkan harapan hatinya semua kepada Allah. Wa syauqu ila liqa'i, dan sampai dia rindu bertemu dengan pertemuan Allah. Wa khasyatahu, dia takut kepada Allah. Wa inaba ilaih, dia kembali kepada Allah. Wal unus bih, dia merasa nyaman jika kembali kepada Allah. Wal firaru min khalqi ilaih, dan dia lari dari makhluk menuju Allah. Wa hadha hiya ma'rifatul khas, inilah ma'rifat yang khusus. Al-jariyah ala lisan qaum, yang diinginkan oleh kebanyakan para ulama. Jadi kalau kita berbicara ilmu ma'rifatullah, ini ilmu sebenarnya. Ilmu yang dengan ilmu itu kita merasa dekat dengan Allah. Ilmu yang dengan ilmu itu kita merasa malu dengan Allah. Yang dengan ilmu itu kita merasa bersyukur kepada Allah. Yang dengan ilmu itu kita sadar tidak ada tempat bergantung kecuali Dia. Yang dengan ilmu itu menyebabkan kita takut berbuat dosa. Yang dengan ilmu itu kita mengagungkan dan memuliakan Allah. Itulah yang makrifat sebenar-benarnya. Sama seperti orang dikatakan, kamu percaya ada neraka? Kalau orang Indonesia, Pak, orang kita kebanyakan bertanya, percaya kepada neraka? Percaya Ustaz, dari kecil saya percaya. Rasanya panas atau dingin? Panas neraka Ustaz, 70 kali lipat. Pernah kamu pegang? Belum pernah. Tapi kamu yakin? Yakin. Itu makrifat, tahu. Tapi begitu setelah dia ditanya, pulang ke rumahnya, sholatnya enggak, zinah jalan terus, maksiat nyaman. Kamu tahu neraka atau enggak tahu? Tahu Ustaz. Lalu kenapa kau antarkan dirimu ke neraka? Sebenarnya kau tahu atau enggak tahu? Tahu Ustaz. Sampai mana kadar tahumu? Sampai lisan atau sampai hati? Sama seperti itu juga kamu kenal Allah,
Ini diinginkan Ibnu Qayyim ini sekarang. Kamu kenal Allah? Kenal, tahu, saya yakin ada Tuhan. Terhadap Tuhan kami percaya. Lalu terhadap perintahnya, terhadap larangannya, terhadap hukumannya, apakah kau cuekin? Apakah kau acuhkan? Apakah kau tidak peduli? Kau kenal atau tidak? Kalau ada orang Pak, sebelumnya, maka itu di Quran dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya, merekalah ulama, orang berilmu. Berilmu itu memiliki ma'rifat, pengetahuan. Jadi antara ilmu dan ma'rifat itu semakna. Allah kaitkan rasa takut kepada Allah dengan ilmu. Karena orang yang rasa takutnya kepada Allah tinggi berarti dia memiliki pengetahuan yang kuat tentang Allah. Pengetahuan yang kuat ini, yakinan yang kuat ini, inilah dikatakan makrifat. Allah itu dengerin saya. Allah tuh ngeliatin saya. Allah itu akan mencatat semua amalan saya loh. Walaupun saya sendirian, walaupun saya di ruangan tidak ada orang lain, tapi Allah itu memantau saya. Ini namanya makrifat sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengaku makrifat sama Allah dan dia mengaku sudah pada makom kedudukan makrifat, malah pada kedudukan itu dia bebas melakukan dosa, ini orang tertipu. Apa yang kau tahu tentang Allah? Apakah semakin kau tahu, makrifat itu kan tahu, kenal Allah. Apakah semakin kau kenal Allah semakin kau lancang dengan Allah? Gak sholat, melakukan maksiat, bahkan perbuatan dosa lain dengan alasan saya sudah makrifat. Coba Pak, saya mau analogikan sesuatu yang sederhana. Ada orang dekat sama Bapak, akrab sama Bapak, udah kenal sama Bapak. Semakin kenal sama Bapak, semakin tidak patuh sama Bapak. Semakin malah meremehkan perintah Bapak. Lalu bilang kemana-mana, dia sama teman saya mah sama dia santai aja, sudah kenal dekat saya sama dia. Ini orang ngelunjak atau enggak ngelunjak sebenarnya? Ini ngelunjak ini orang. Kurang ajar. Loh, kata Ustadz, barusan tambahin kurang ajar kata dia. Kenal sama Allah malah enggak menyembah Allah. Kenal sama Allah malah berlaku maksiat ketika dikabarin, saya wali. Saya udah kenal, kalau kamu masih tingkatnya belum makrifat. Saya sudah makrifat, sudah hakikat. Penipuan. Siapa yang dia tipu Pak? Nipu dirinya sendiri. Orang berilmu bisa ditipu, orang beriman bisa ditipu? Enggak bisa, Nabi aja sholat. Abu Bakar aja nangis dengan dosanya. Umar aja mencari Uwais Al-Qarni, Uwais doain aku supaya Allah ampuni dosaku. Umar bin Khattab. Tingkat wali seperti apa lagi ya Allah seberikan label kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kita ini tingkat makrifatnya mana? Inilah tingkat makrifat yang benar. Sekarang ini kalau ada orang diajak tentang sholat, tentang fikih, tentang puasa, oh kamu baru tahu apa katanya? Syariat, belum kenal hakikat dan makrifat. Kita sudah analogikan. Semakin kau kenal sama Allah, harusnya kau semakin takut sama Allah. Bahkan bisa jadi yang di sisi orang lain itu sunnah, ketika kau takut sama Allah, di sisimu itu menjadi wajib. Apa hukum sholat malam bagi Rasulullah, sholat witir? Wajib. Bagi siapa Pak? Rasulullah. Kenapa? Makom, kedudukan dia yang kenal sama Allah, sehingga pengagungan dia kepada Allah mewajibkan dia untuk takut kepada Allah. Yang sunnah bagi kita menjadi wajib bagi Rasulullah. Ini kebalik, yang wajib bagi kita menjadi enggak wajib bagi mereka. Ya subhanallah. Lalu dikatakan kami ma'rifatullah. Enggak bisa begitu. Ada Quran di hadapan kita, ada hadis di hadapan kita, ada Nabi yang mengajari kita. Mengajari kemana Nabi? Mengajari kita mengenal Allah. Apakah perlu kita mencari jalan-jalan dan cara-cara lain untuk mengenal Allah? Yang mereka istilahkan dengan thariqat. Thariqat itu jalan. Jalan untuk mengenal Allah.
Silahkan cari jalan mengenal Allah. Tapi tidak ada jalan yang paling baik mengenal Allah sebagaimana jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita boleh istilahkan, thariqat siapa yang terbaik, Pak? Thariqat Rasulullah SAW. Itu harus, dan itu nggak bisa ditawar menawar lagi. Siapapun thariqatnya yang bertentangan dengan thariqat Rasulullah dipastikan dia salah. Karena orang yang dijamin untuk benar cuma Rasulullah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah. Ini kan begini. Orang yang tarikat, orang yang ma'rifat, kadang-kadang berkata kami mencintai Allah. Allah tantang nih Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul-betul kalian mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jadi kalau orang mau tarikat yang benar, Pak, amalan yang benar, jalan yang benar mengenal Allah, udah ditorehkan oleh Rasulullah SAW. Dan gak ada lagi jalan yang lebih benar daripada itu. Ya Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati. Kata Rasulullah, ku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak sesat selama-lamanya jika kalian memegang teguh dengan dua perkara ini. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Makrifat yang kedua ini mengantarkan kau malu. Malu maksiat walaupun sendirian. Mengantarkan mahabbah, cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Karena dia kenal betapa baiknya Allah, betapa rahmatnya Allah, betapa Allah memperhatikan dia sehingga dia cinta. Wa ta'alluq qalbi bihi. Makrifat seperti ini menyebabkan hatinya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung kepada dunia. Kita butuh dunia. Enggak ada orang yang enggak butuh dunia karena kita masih di dunia. Tapi hatinya Allah, dunia di tangan. Ini yang ada pada para sahabat. Orang-orang yang mengenal Allah, ta'alluq qalbi, ketergantungan hatinya itu kepada Allah. Dunia yang dia lakukan itu cuman sebab supaya dia mendapatkan apa yang Allah takdirkan. Tetapi sebab itu bukan tempat bergantung. Tempat bergantung adalah dia yang menentukan takdir. Ya tidak? Kerja itu penentu takdir atau sebab untuk menggapai takdir, Pak? Sebab menggapai takdir. Yang menentukan takdir siapa? Dagang itu, jualan, ini bahasa kita jualan, buka toko, mau buka toko yang paling kecil sampai bisnis perusahaan yang besar, itu sebab untuk menggapai takdir atau pasti menentukan takdir? Sebab menggapai takdir. Orang yang kenal kepada Allah, dia gak menggantungkan kepada itu dan dia tidak menelantarkan itu karena dia tahu ini tangga untuk sampai kepada takdir. Tapi ini cuma tangga, alat untuk menggapai takdir. Bukan berarti kalau alat ini hilang, tangga ini hilang, berarti hilang takdirku, belum tentu. Ada cara-cara lain yang Allah berikan kepada kita selama takdir itu Allah tentukan untuk kita. Tetapi takdir tidak akan bisa kita gapai kecuali kita menempuh fitrah, sunnatullah, jalan-jalan yang telah Allah tentukan. Orang mukmin hatinya bergantung kepada penentu takdir. Ketika dia buka toko, buka usaha, bisnis apapun, Allah yang bergantung dia. Kalau ini yang dia lakukan, berarti dia udah kenal. Tapi kalau dia belum bergantung kepada Allah, dia tahu kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi bergantung ya bukan sama Allah. Waduh, nanti saya gimana? Kalau saya lepas dari dia, hidup saya gimana? Kalau saya seolah-olah bahasanya menunjukkan ada sesuatu yang bisa menggantungkan diri selain Allah. Semakin kuat ketergantungan dia kepada selain Allah, semakin risau dan gelisah kehidupannya. Semakin kuat ketergantungan dan keyakinan dia semakin Allah, semakin tenang dalam kehidupannya. Kenapa para nabi
tidak pernah risau dengan dakwah mereka? Nabi, iya Ustadz, kalau Nabi mah jelas, iya. Tapi kita dicontohkan untuk mengikuti para Nabi. Kenapa para ulama, orang-orang soleh tidak pernah gelisah dengan apa yang akan ada di hadapan? Karena keyakinan, saya punya Tuhan yang saya mohon kepada Dia, yang saya patuh kepada Dia, yang saya sembah Dia, yang saya meninggalkan apa-apa yang Dia benci. Saya yakin Dia, Tuhan saya, tidak akan pernah menelantarkan saya. Karena saya patuh kepada Dia. Kenapa datang keraguan? Aduh Ustadz, kemungkinan nanti gak dapat, kemungkinan. Kau ragu atau lahirnya keraguan karena kau selama ini telah bermaksiat kepada Dia. Maksiat melahirkan keraguan, taat melahirkan ketenangan. Coba contoh lagi. Walaupun sebenarnya Allah lebih mulia, tidak mungkin pernah dicontohkan dengan makhluk. Saya cuma ingin mendekatkan permisalan. Ada orang yang kita tahu punya kemampuan, tapi kita sama dia hubungannya gak baik. Ketemu debat, ketemu gak pernah salam, kalau ngobrol juga akhir-akhirnya gak enak. Padahal kita tahu dia punya kemampuan bantu kita. Begitu suatu hari kita terjepit masalah atau mendapatkan sebuah masalah, kita yakin gak dia menolong kita? Kenapa? Hubungan saya jelek sama dia Ustaz. Ya iya. Kamu gak yakin dia menolong kamu karena hubungan kamu sama dia jelek. Coba hubungan kamu baik sama dia. Yakin saya, pasti dia tolong saya. Bagaimana itu akan tumbuh kepada Allah kalau hubunganmu jelek kepada Allah? Kalau hubungannya jelek sama Allah lalu gak yakin, lalu ada orang yang yakin menceritakan keyakinannya, lalu dia katakan, itu mah cuma omongan. Ya subhanallah. Ketidakyakinanmu itu bukan kebenaran. Ketidakyakinanmu itu adalah kelemahan. Ketika ada orang bercerita tentang sesuatu yang dia yakini, Allah pasti tolong. Dan dia yakin itu. Itu adalah kebenaran. Ketika keyakinan atau ketika keraguan tadi, kebimbangan tadi sudah dibenarkan di dalam hati, akhirnya dia meragukan orang yang yakin. Ini fase yang lebih tinggi lagi, meragukan orang yang yakin. Jadi ketika kita bilang tawakal sama Allah, insya Allah banyak yang halal. Ya Ustadz ngomongnya tawakal aja. Kenapa? Karena tingkat keyakinannya beda. Kenapa tingkat keyakinannya beda? Ma'rifatnya beda. Yang semakin kenal semakin yakin. Yang gak kenal tidak yakin. Lalu yang tidak yakin sudah merasa bahwasannya dirinya benar, menyalahkan orang yang yakin. Inilah dunia kebalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka itu Rasul berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu kebenaran untukku agar aku bisa mengikutinya. Tampakkan kejelekan, kebatilan itu batil untukku agar aku menjauhinya. Karena ada orang yang nampak bagi dia kebenaran itu adalah kebatilan. Kebatilan itu adalah kebenaran. Apa faktornya? Kembali lagi kepada keyakinan. Keyakinan karena ada ma'rifat. Ma'rifat itu adalah ilmu dan iman. Jadi ilmu ma'rifat tentang Allah itu ilmu yang penting sebenarnya. Ilmu yang penting dan sangat penting, bahkan ruhnya ilmu. Dari semua ilmu agama yang paling tinggi, ruhnya itu adalah mengenal Allah. Yang mengenal tadi mengantarkan kepada malu, yang mengenal tadi mengantarkan kepada takut, yang mengenal tadi mengantarkan kepada cinta, yang mengenal tadi akhirnya mengantarkan kepada rindu untuk bertemu dengan dia. Bagaimana tidak rindu? Dia berjuang selama ini meninggalkan yang haram untuk dia. Dia berjuang selama ini mengeluarkan yang dia cintai untuk dia. Dia berjuang selama ini bangun malam untuk bertemu dengan dia. Dia perjuangan-perjuangan yang dia lakukan untuk dia Allah. Maka dia akan rindu bertemu dengannya. Wa khasyatah wa inaba ilaih. Mengenal ini, makrifat yang khusus ini akan melahirkan takut, mengagungi. Semakin tahu
kita, orang ini semakin hebat, semakin kita kagum, ya tidak? Kagumnya kita karena kita tahu dia hebat. Orang yang nggak tahu dia hebat akan menganggap dia biasa-biasa saja. Itulah namanya ma'rifat. Sebesar apa pengetahuanmu tentang Allah, sebesar itulah pengagunganmu kepada Allah. Ya Rabb. Maka para nabi, Nabi Muhammad Pak. Suatu hari ada perempuan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Perempuan ini terkenal bangsawan, cantik, kaya. Ketika malam pertama masuk ke Rasulullah SAW, dia cemburu dengan Rasulullah. Namanya Rasulullah punya istri banyak, cemburu. Apa yang dia bilang? A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kau. Biasa kita bilang a'udzubillah dari siapa? Syaitan. A'udzubillahi minka. Kata Rasulullah, engkau telah berlindung kepada yang maha agung. Maka kau terlindungi. Maksudnya cerai. Orang mungkin nganggap, lu kok langsung dicerai Ustaz? Dia udah minta perlindungan kepada yang satu yang paling kita agungi, yang paling kita takuti, yang paling kita hargai. Kalau dia minta perlindungan ke situ, kita langgar juga perlindungannya, kita nggak menghargai dia. Bentuk pengagungan Rasulullah kepada Allah, apa itu? Dikabulkan permintaan perempuan ini. Karena mengagungkan Allah dalam dirinya. Kalau kita melihat mungkin dari sisi lain. Tapi tidak. Rasulullah karena ingin mengagungkan Allah. Kau telah berlindung kepada yang maha agung. Karena maha agung tadi, segan, hormat, memuliakan, terpenuhi permintaan. Tidak pernah disentuh itu perempuan, diceraikan Rasulullah SAW. Ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Maka itu Allah katakan di Quran, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, agama Allah, fa innahu min taqwal qulub. Itu bentuk dari ketakwaan di hati. Jadi semakin dia mengagungkan Quran, semakin takwa hatinya. Semakin dia menghargai tentang Islam, mencintai tentang Islam, mencintai tentang Nabi, mencintai tentang syariat Islam, berarti semakin baik takwaannya. Karena kaitannya, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah bentuk ketakwaan di diri. Kenapa dia mengagungkan? Karena dia ma'rifatullah, mengenal Allah. Katanya lagi di sini, wal firaru min khalqi ilaih. Dia lari dari makhluk menuju Allah. Fafirru ilallah. Ini kalimat ini sebenarnya, kalimat larilah kepada Allah. Ini kalimat yang dibahas oleh Ibnu Qayyim, pembahasan yang sangat bagus. Larilah menuju Allah. Maksudnya lari menuju Allah. Kalian biasanya lari dari apa? Dari yang ditakuti. Kepada siapa? Kepada yang bisa melindungi dari yang ditakuti. Siapa yang paling kalian takuti? Kalau kalian takut kepada dunia, Allah tempat berlindung. Kalau kalian takut kepada Allah, maka tidak ada tempat berlindung kecuali Allah juga. Fafirru ilallah. Larilah kalian menghadap Allah. Wahadihi ya ma'rifatu khas. Inilah ma'rifat orang yang khusus. Tafawutuhum fiha la yuhsi. Tingkat jenjang manusia dalam ma'rifat ini gak bisa dinilai, gak bisa dihitung berapa banyaknya. Illal ladzi arrafaha binafsi. Semua orang tahu jiwanya sendiri, di mana terletak ma'rifat dia. Jadi bisa jadi Pak, maaf, orang yang tidak bergelar ilmu agama, gelarnya mungkin teknik, gelarnya mungkin ilmu-ilmu dunia, tapi di sisi Allah dia punya jenjang yang baik. Bisa jadi orang yang punya gelar agama, itu cuma gelar, sertifikasi. Tapi di hati dia gak kenal Allah dengan benar, maka dia bisa jadi di tempat yang rendah di sisi Allah. Karena kemuliaan itu di sisi Allah adalah pada ketakwaan. Inna akramakum in atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling mulia. Wa kashful liqulubihim min ma'rifati ma akhfahu min siwah. Dia menyingkap dari hatinya, mengenal Allah dari apa-apa ya, segala sesuatu yang menyembunyikannya atau merabunkan dia untuk mengenal Allah.
Wa kullu asyara ila hadi ma'rifat bihasib maqam. Semua orang diisyaratkan kepada pengetahuan ini sesuai dengan kedudukannya. Ma kusyifa lahu minha. Apa-apa yang dibukakan ilmu untuk dia. Dia semakin banyak ilmunya, semakin banyak mengenal Allah, semakin dia takut sama Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia memuliakan Allah, semakin dia bersujud dan menghamba kepada Allah, berarti dia semakin kenal Allah. Maka tadi kemarin di pertemuan yang lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan mengenal Allah itu dengan namanya, dengan sifatnya, dengan zatnya. Nanti akan dibahas sedikit lagi. Wa qala a'raful khalq bih. Berkata orang yang paling mengenal Allah. Yaitu maksudnya baginda Rasulullah. La uhsi sana alaik. Aku enggak bisa menghitung pujianku kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau dipuji sesuai bagaimana engkau memuji dirimu. Rasulullah sampai enggak bisa memuji Allah. Karena pengetahuan dia tentang Allah yang tidak terbatas, maka dia pun gak bisa membatasi pujian kepada Allah. Kita bisa memuji sesuai dengan yang kita tahu. Dia baik, dia pintar, dia ramah, dia rajin, selesai. Rasulullah kepada Allah gak bisa mujinya. Kalau seandainya dia puji juga, itu hanya sebagian kecil dari pujian-pujian yang pantas untuk dipuji untuk dia. Maka dikatakan, la uhsi sana alaik. Aku enggak bisa menghitung pujianku padamu. Kenapa dia enggak bisa menghitung pujiannya? Karena pengetahuan dia yang sangat luas. Semua terlihat baik oleh dia. Kebaikan yang sangat banyak itu, pengagungan yang sangat banyak itu, yang harusnya melahirkan pujian-pujian, tapi pujian ini enggak bisa lagi dihitung. Kama ka'anta kama asnaita bihi nafs. Kamu, ya Allah, pantasnya untukmu sebagaimana engkau yang memuji dirimu. La uhsi sana alaik. Aku enggak bisa menghitung pujianku padamu. Dari ini pula Pak, silakan. Kita enggak bisa memuji Allah dengan pujian-pujian. Coba di sini siapa yang bisa memuji Allah yang pujiannya dia yakin sudah mencukupi bahwasan itu pujian untuk Allah? Enggak bisa. Lalu bagaimana dengan hadis Ustaz? Kalau kau membaca ayat atau lillahi tis'awatis'ina isman. Allah punya 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Berarti berapa? 99. Selesai 99 pujian untuk dia Ustaz. Apa kita bilang? Tidak. 99 ini bukan pembatasan. Kau tidak akan bisa memuji Allah dibatasi dengan bilangan. La uhsi sana alaik. Tidak akan bisa aku membatasi bilangan kepadamu. Tapi Allah sebutkan 99 ini karena kebaikan dia. Coba saya balik bahasanya Pak. Pujilah Allah dengan segala pujian, kau akan masuk surga. Kapan kita masuk surga? Bisa gak kita muji dengan segala pujian? Kita anggap dan memuji, sudah segala pujian itu? Belum. Pujilah 99, kau akan masuk surga. Dibatasi 99 supaya apa? Supaya kita yang lemah ini dapat pembatasan. Tidak akan masuk surga orang yang tidak memuji semua nama Allah. Kalau bahasanya kayak begitu Pak. Kalau gitu kapan kita masuk surga? Hah? Gak bakalan bisa masuk surga kita. Kalau kau hitung 99 saja, kau masuk surga. Jadi pembatasan 99 ini untuk kelemahan kita, bukan membatasi nama-nama Allah yang baik, bukan membatasi pujian-pujian kepada Allah, tidak. Allah tahu kita nggak bakalan bisa memuji semua nama Allah, menyebutkan semua nama Allah. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, 99 saja kau sebutkan, kau masuk surga. Itu kebaikan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan nama Allah 99, coba sebutkan 1 sampai 99 apa namanya? Pasti setiap ulama berselisih sampai ada yang ngitung 100 lebih 150 nama Allah. Kenapa? Karena memang nama dan pujian kepada dia nggak bisa dihitung. 99 itu bukan pembatasan. 99 itu adalah nama yang kita tahu, yang dengan itu kalau kita memuji Allah mudahkan kita masuk surga. Bukan berarti namanya cuma 99. Bukan berarti pujian kepada dia hanya 99. Abwabu ma'rifah, pintu-pintu mengenal Allah.
Walihada ma'rifah baban wasi'an. Untuk mengenal Allah ada dua pintu yang sangat luas. Babul awal, pintu yang pertama tafakkur wa ta'ammul fi ayatil Qur'ani kulluh. Berfikir, memperhatikan dalam ayat-ayat Quran. Waduh. Berfikir, memperhatikan ayat-ayat Quran. Ini sama, saya pernah contohkan sama seperti orang berenang, Pak. Orang baca Quran, ada yang baca, udah begini aja maknanya. Karena dia nggak bisa berenang. Seperti orang di pantai cuman main di pinggir pantai, main pasir, udah begini aja. Semakin dia jago renang, semakin bisa dia diving, semakin bisa dia nyelam, semakin dia lihat di laut itu tambah indah. Semakin dia punya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu sejarah, dia baca Quran, semakin dalam ilmu dia. Semakin kagum dia. Maka di sini tafakkur, berpikir tentang Quran, siapa yang mau berpikir? Kalau yang berpikir pengetahuannya sedikit, kacamatanya atau cara pandangnya sedikit, dia akan dangkal dalam berpikir. Loh begini doang. Akhirnya pengagungannya pun sedikit. Tapi begitu dia pandangannya dalam, banyak yang bisa dia lihat, ilmunya besar, bahasa Arab dia tahu, susunan kalimat dia tahu, kenapa disusun seperti ini, kenapa menggunakan bahasa ini, kenapa turun ayat ini, kenapa diurutkan seperti ini, bagaimana sebab turunnya. Semakin kagum dia dengan Allah. Semakin kagum dia dengan Allah. Dari ini pula makanya mengapa belajar ilmu agama melahirkan khasyatullah, pengagungan kepada Allah. Kalau ilmunya betul-betul mengantarkan ma'rifatullah. Yang kedua, tafakkur fi ayati masyhudah. Berpikir tentang ayat-ayat yang bisa dilihat. Seorang peneliti itu akan lebih kagum dengan alam dibanding kita yang hanya melihat alam begini saja. Dia meneliti sperma umpamanya. Bisa hidup sperma begini dengan ribuan. Dia tambah lihat dengan kacamatanya, tambah dia lihat banyak, tambah kagum dia. Kenapa? Ilmu dia banyak tentang itu. Kita cuma mendapatkan cerita dari dia. Samakah ilmu kita dengan ilmu dia yang melihat? Itu ilmu dunia. Bagaimana lagi dengan ilmu Quran? Ulama itu langsung lihat dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dia lihat keagungan-keagungan Quran. Maka dikatakan Quran mukjizat. Bahasanya mukjizat. Kita cuma dikasih tahu Quran itu mukjizat. Bisakah kita merasakan mukjizat Quran sebagaimana mukjizat yang dirasakan oleh para ulama? Gak bisa. Maka itu manusia bertingkat-tingkat. Kita yang mau mendengarkan cerita para ulama tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan para ulama. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak mau mendengar dari para ulama? Seandainya ada seorang ilmu pengetahuan, Pak, orang ahli perbintangan. Dia udah puluhan tahun meneliti tentang bintang, betapa besarnya alam semesta. Dia cerita kepada kita. Apa yang pernah dia lihat dia ceritakan. Kita ketika mendengar dengan gambar, dengan apa, kagum gitu. Alam ini besar. Kekaguman kita dibanding dengan pengalaman yang pernah dia lihat, tentu pengalaman dia lebih besar. Kita cuma dapat cerita dari kekaguman itu. Begitupun ilmu tentang Allah. Kekaguman para ulama, kekaguman para sahabat, kekaguman para nabi, itu kalau kita dapat, itu cuma sebagiannya. Bagaimana lagi kalau kita sama sekali nggak mau dengarkan para ulama, nggak mau dengarkan nasihat, nggak mau dengarkan ilmu agama, kapan mau kekaguman kepada Allah itu lahir? Allahu a'lam. Ya ini yang kedua, caranya apa? Berpikir tentang ayat-ayat masyhudah, alam ini. Ini pun manusia bertingkat-tingkat. Fajima'u dzalika fi ma'ani asma'il. Semua itu terkumpulkan dengan kau memahami nama-nama Allah yang baik. Wa jalali wa kamali wa tafarrud bidzalik wa ta'alluq bi khalqi wal amr fayakunu faqihan fi awamiri wa nawahi. Kalau kau sudah tahu nama-nama Allah yang baik tadi dan kau lihat dengan alam semesta ini, engkau akan memahami perintah dan larangan Allah, takdirnya dengan nama-nama dan sifatnya itu semua. Wa dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memiliki keutamaan yang sangat agung. Imam Ibnu Qayyim menutup bab ini dengan ayat dzalika fadlullah, itulah anugerah Allah. Berkaitan tentang apa?
anugerah Allah yang terbesar adalah ketika kita dikenalkan Allah tentang dirinya. Allah memperkenalkan, memperlihatkan keagungan-keagungan dirinya kepada kita sehingga kita mengenal dia. Itulah keutamaan dan kebaikan Allah yang besar untuk kita. Allahu a'lam. Sudah jam 1 lewat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Berkaitan tentang jenjang-jenjang manusia di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.